Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hafiz Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 2892250 pada prodi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bank syariah dan bank konvensional. Mungkin kita sudah menggunakan kedua dari bank ini, tapi apakah kita sudah mengerti baik dari segi persamaan maupun dari segi perbedaan antara bank syariah dan juga bank konvensional? Baik, kita langsung saja jelaskan. Yang pertama yaitu ada pengertian dari bank sendiri. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak. Kemudian, bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank syariah dan juga bank konvensional. Lembaga yang mengawasi bank syariah dan konvensional. Pertama ada bank syariah yang diawasi oleh DPS, DSN, dan OJK. Ini merupakan lembaga atau organisasi yang bergerak dalam bidang pengawasan, baik dari segi keuangannya, sistemnya, dan hal-hal yang menyangkut pada lembaga syariah tersebut. Semuanya diatur dengan baik dan sangat rapi, sehingga keamanan kita sebagai konsumen, sehingga keamanan kita ketika kita menabung pada bank, itu akan sangat-sangat terjamin dan tidak akan ada kendala ataupun kehilangan. Berbeda ketika kita menabung atau menaruh uang kita pada lembaga atau tempat yang tidak diawasi oleh badan tersebut. Mungkin uang kita akan aman, tetapi tidak terjamin uang kita akan selalu aman. Dan ketika ada lembaga ini, OJK, DSN, DPR, itu sudah dipastikan bahwa bank tersebut sudah dalam standar yang menjamin keamanan pada keuangan kita. Jikalau pada bank syariah yaitu diawasi dengan DPS, DSN, dan OJK, maka bank konvensional hanya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, mungkin kita juga sering sekali mendengar dengan kalimat Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini mengawasi betul semua aliran dana, semua pergerakan dana, maupun sistem maupun pendataan dari segi bank tersebut. Sehingga kita sebagai konsumen akan sangat yakin dan percaya terhadap bank ataupun terhadap lembaga penyimpanan uang tersebut ketika kita ingin menyimpan uang kita atau mendepositkan uang kita atau membuat kredit pada bank tersebut, itu sudah terjamin keamanannya. Kebijakan API dan OJK terhadap perbankan. Sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Ini bagaikan suatu pilar, yaitu ada pilar 1, pilar 2, pilar 3, pilar 4, pilar 5, dan pilar 6. Yang pertama ada struktur perbankan yang sehat. Struktur perbankan yang sehat, kemudian ada sistem pengaturan yang efektif, sistem pengawasan yang independen dan efektif, industri perbankan yang kuat, infrastruktur pendukung yang mencukupi, serta perlindungan konsumen. Pada bank syariah dan bank konvensional, dan kebijakan API dan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan, inilah yang ditekankan agar menjamin baik dari segi kenyamanan, keamanan, serta ketenangan kita sebagai konsumen terhadap pihak-pihak bank yang kita titipkan uang kita kepada mereka. Ketika kita menitipkan uang dan kita memiliki semua struktur ini, kita akan yakin, kita akan sangat-sangat yakin bahwa uang kita akan aman pada penyimpanan bank tersebut. Kemudian kebijakan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu kebijakan memberikan keleluasaan berusaha, deregulasi, kemudian kebijakan prinsip kehati-hatian, prudential banking, kemudian pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten
ketentuan intern yang dibuat sendiri atau self-regulatory banking. Selanjutnya yaitu produk dan jasa perbankan syariah. Pada produk dan jasa perbankan syariah yaitu ada penyaluran dana, penghimpunan dana, atau jasa dan servis. Pembiayaan yaitu pada jual beli. Ada 3 sarana yaitu akad murabahah, salam, dan istisna. Kemudian sewa, bagi hasil, yaitu musyarakah dan mudharabah. Akad pelengkap, hiwalah, alih piutang, kemudian ran, gadai, qard, dan haji pembangkan. Kemudian ada wakalah, transfer, dan kafalah, bank garansi. Kemudian pada penghimpunan dana yaitu ada prinsip wadiyah, prinsip mudharabah, mutlaqah uriyah, dan muqayyabah hariyah. On, besok. Off, besok. Dan jasa servis itu ada SARF dan STD. Kemudian pada produk bank konvensional, produk diisi kewajiban neraka bank, yaitu giro, demand deposit, tabungan saving, deposito atau deposit. Produk diisi aktiva neraka bank, kredit yang diberikan lending. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu dari segi fungsi dan kegiatan bank, kemudian mekanisme dan objek usaha, hubungan dengan nasabah, dan selanjutnya adalah alur operasional pada bank syariah, yaitu mudharib, tabel bagi hasil, pada penghimpunan dana, pada pendapatan penyaluran. Yang akan kita bahas yang pertama itu penghimpunan dana. Ada wadiyah yaitu momah, kemudian polling dana, kemudian prinsip bagi hasil, atau bagi hasil atau laba. Kemudian ada juga mudharabah, mutlaqah, investasi tidak terikat, yang menggunakan pada prinsip jurah, ujrah, atau sewa, dan lain-lainnya. Prinsip jual beli, mendapatkan margin, tabel bagi hasil, laporan laba rugi, pendapatan mutlaqah, investasi tidak terikat, kemudian pendapatan berbasis imbalan, free based income. Agen, mazhab muqayyadah, investasi terikat. Jasa keuangan, wakalah, kafalah, swap. Pendapatan berbasis imbalan, free based income. Kemudian pembagian keuntungan pada bank konvensional dan juga bank syariah. Bank konvensional menggunakan konsep biaya, cost concept, untuk menghitung keuntungan. Artinya, bunga yang dijanjikan di muka kepada nasabah penabung merupakan ongkos atau biaya yang harus dibayar oleh bank. Sedangkan bank syariah menggunakan pendekatan profit sharing. Artinya, dana yang diterima bank disalurkan kepada pembiayaan, keuntungan yang didapat dari pembiayaan tersebut dibagi dua untuk bank dan untuk nasabah, berdasarkan perjanjian pembagian keuntungan muka. Berikut merupakan kurva pembagian tingkat keuntungan pada bank konvensional. Dan berikut merupakan kurva pembagian tingkat keuntungan pada bank syariah. Definisi stabilitas pada sistem keuangan. Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penerapan harga, alokasi dana, dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi sehingga tetap mampu melakukan fungsi intermediasi, melaksanakan pembayaran, dan menyebar risiko secara baik. Kemudian hubungan stabilitas sistem keuangan dan stabilisasi moneter, yaitu pada ekonomi makro dilanjut dengan rumah tangga maupun koperasi, yaitu ada probability of default, bank, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Kemudian pada koperasi itu lembaga keuangan dan bank, pasar keuangan, serta dilanjutkan oleh profitabilitas permodalan. Dan pada pasar keuangan juga ada IHSG atau indeks harga saham gabungan, yield, book, dan PUAB. Semua ini pada stabilitas sistem keuangan, kemudian intermediasi mekanisme transmisi. Pada produk domestik bruto
dan terjadinya inflasi, target inflasi, stabilitas moneter, dan kembali pada ekonomi makro. Dampak stabilitas keuangan. Transmisi kebijakan moneter tidak berfungsi secara normal sehingga kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Fungsi intermediasi tidak dapat berjalan. Ketidakpercayaan publik terhadap sistem keuangan, sangat tingginya biaya penyelamatan terhadap sistem keuangan apabila terjadi krisis yang bersifat sistematik. Peran bank sentral dalam stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka, menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Baik, cukup sekian materi kita pada bank syariah dan konvensional. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.